Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita mulai perundungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena kami diizinkan sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Tolong evaluasi cara hidup kami Tuhan, dan berikan kami tuntunan-tuntunan-Mu sehingga kami melangkah, tidak pernah melenceng ke kanan ke kiri tapi tetap di jalan-Mu. Makasih Bapak, kami minta tolong pada kami semua diberikan Roh Kudus hari ini, baik hamba yang membawakan maupun yang mendengarkan, agar pesan-Mu tersampaikan sempurna. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat yang menarik sekali di Amsal 28 ayat 9. Saya akan bacakan secara parafras, yaitu secara bahasa sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Barang siapa memalingkan telinganya agar tidak mendengarkan hukum Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, barang siapa memalingkan telinganya agar tidak mendengarkan hukum Tuhan, juga doanya adalah kekejian. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu abomination. Abomination ini artinya sangat dibenci, sangat menjijikkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikasih tahu hukum Tuhan, tapi dia belagak tolol, dia tidak mau dengar, maka juga doanya adalah kekejian. Juga doanya menjijikkan. Sebenarnya semua tindakannya sudah menjijikkan Allah Bapa. Dan waktu dia berdoa, doanya juga menjijikkan. Jadi Bapak Ibu, kita ngerti kenapa beberapa orang tuh doanya nggak didengar Tuhan. Karena dia juga tidak mau dengar Tuhan. Karena dia nggak peduli sama hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, barang siapa memalingkan telinganya agar tidak mendengarkan hukum Tuhan, juga doanya adalah kekejian. Jadi Bapak Ibu, perintah yang paling dasar buat kita kan adalah mengasihi gitu ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tetapi kalau kita menolak mengasihi, maka tindakan-tindakan kita akan menjijikkan buat Tuhan. Juga doa kita akan menjijikkan buat Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini sesuai banget sama apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya. Yakobus 5 ayat 16 kan bilangnya gini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, maaf nih. Sebenarnya kata-katanya begini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tidak ada kata-kata bila dengan yakin didoakan. Itu nggak ada sih kata-kata itu di Alkitab aslinya. Malah Alkitab AYT itu ngomongnya lebih bagus lagi. Doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Dia juga nggak bilang bila dengan yakin didoakan. Itu kelihatannya tambahan. Nah, Bapak Ibu, jadi ingat nih. Kalau kita tidak benar di hadapan Allah Bapa, maka doa kita menjijikkan. Kemudian doa kita tidak ada kuasanya. Tetapi kalau kita mendengarkan hukum Tuhan, kita patuhi hukum Tuhan, maka doa kita itu akan sangat besar kuasanya dan doa kita pasti didengar. Itu hal pertama yang harus kita ingat tentang doa. Paulus di Efesus 6 ayat 18 bilangnya gini, berdoalah senantiasa di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya, supaya doa kita tidak menjijikkan, supaya doa kita besar kuasanya, maka kita harus berdoa sesuai arahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu jangan salah paham. Tentang berdoa di dalam roh ini bukan berarti maksudnya berdoa dengan bahasa roh. Bapak Ibu, kita ingat ya, kita nggak pernah baca Tuhan Yesus berdoa di dalam bahasa roh. Padahal Tuhan Yesus jelas punya Roh Kudus. Ada 7 roh Allah dan dia punya semua 7-7-nya itu di dalam dia. Tetapi kita tidak pernah baca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus berdoa dengan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu, ini bukan pengertiannya berdoa dengan bahasa roh. Tapi pengertiannya adalah berdoa dengan topik-topik yang diarahkan oleh Roh Kudus. Pokoknya kalau kita berdoa suka-suka kita, itu pasti menjijikan buat Allah Bapa dan itu pasti nggak berkenan sama dia. Tidak ada kuasanya sama sekali. Walaupun kita berdoa dengan bahasa roh. Tetapi Bapak Ibu, kalau satu ketika Bapak Ibu disuruh Tuhan berdoa dalam bahasa roh, ya lakukan. Tapi kalau tidak disuruh Tuhan, jangan memaksakan diri. Berdoa di dalam roh itu artinya bukan berdoa dengan bahasa roh, tetapi berdoa dengan minta arahan Roh Kudus. Berdoa dengan pokok-pokok doa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu kalau mau berdoa, kita tanya Roh Kudus dulu. Roh Kudus, saya mau doain anak saya nih. Apa yang perlu saya doakan dari anak saya itu? Nanti mungkin Roh Kudus bilang, doakan tentang kerajinannya. Maka kita akan mendoakan kerajinannya.
Tapi kita tidak perlu mendoakan yang lain-lain gitu ya. Karena pokok-pokok doa yang lain itu bisa jadi menjijikkan buat Allah Bapa. Yakobus 5 ini menarik. Doa orang benar besar kuasanya. Sebenarnya doa benar yang besar kuasanya atau orang yang berdoanya itu benar di hadapan Allah Bapa sehingga doanya besar kuasanya. Both ways work. Jadi doa yang benar itu besar kuasanya. Dan doa benar itu bila didukung dengan orang yang membawakannya juga benar, maka besar pengaruhnya dan besar kuasanya. Makanya terjemahan AVB itu bagus sekali. Doa orang benar besar pengaruhnya dan besar kuasanya. Nah Bapak Ibu, pengertian yang paling jelas itu ada di Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 bilangnya begini. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam bimbingan Roh Kudus. Kalau kata Alkitab AVB. Nah, Bapak Ibu, jadi maksudnya gini. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, maka doa itu akan dikabulkan. Kalau doa itu dikabulkan, maka iman kita akan meningkat. Kita akan percaya bahwa Allah Bapa itu Allah yang hidup. Karena permintaan kita dikabulkan. Jadi misalnya, saya mau berdoa minta tempat tinggal sama Tuhan. Lalu saya tanya Roh Kudus, Roh Kudus bagaimana harus berdoanya? Kata Roh Kudus, kamu minta aja tempat tinggal yang buat anak-anakmu lingkungannya aman. Maka saya minta sama Tuhan tempat tinggal yang lingkungannya aman untuk anak-anak saya. Lalu Allah Bapa pasti mengabulkannya. Maka iman saya akan meningkat. Oh, Allah Bapa ternyata hidup loh. Allah Bapa tuh memperhatikan doa-doa saya. Tapi kalau kita berdoa tidak dalam bimbingan Roh Kudus, ya tidak dikabulkan. Karena tidak dikabulkan, lama-lama rontoklah iman kita. Benar juga kata Yudas 1 ayat 20 ini. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Berdoalah dalam bimbingan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, kitab Wahyu 8 itu menggambarkan doa secara menarik. Doa itu digambarkan sebagai mesbah dupa, mesbah ukupan yang ada di ruang kudus bait Allah. Bapak Ibu kan bait Allah ada ruang kudus, ada ruang maha kudus ya. Di ruang kudus itu ada mesbah dupa namanya, mesbah ukupan. Nah Bapak Ibu kita lihat ya, apa yang dikatakan Wahyu 8 tentang mesbah ini. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri di dekat mesbah pedupaan yang dari emas itu. Dia diberi banyak kemenyan, banyak dupa, untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas yang di hadapan tahta itu. Maka dari tangan malaikat itu naiklah asap kemenyan itu bersama-sama doa orang-orang kudus ke hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa mesbah dupa, mesbah ukupan itu adalah mesbah yang menaikkan doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus berarti orang yang doanya selalu benar di hadapan Allah Bapa. Berarti itu bentuknya itu dupa kemenyan naik ke atas ke Allah Bapa. Kalau pokok-pokok doanya menjijikan untuk Allah Bapa, maka nggak mungkin bisa masuk ke mesbah dupa itu. Ini mengingatkan kita akan cerita di Imamat 10 ya tentang Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu itu kan anak-anaknya Imam Harun ya. Mereka itu mati di hadapan Tuhan karena mereka mempersembahkan api yang asing di mesbah dupa itu. Mesbah ukupan itu. Saya bacain Imamat 10 ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak Harun yaitu Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pebaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan dupa di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api di hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Sehingga keduanya mati di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Nadab dan Abihu itu mempersembahkan api yang asing di mesbah dupa itu. Dan Allah sangat marah. Lalu Allah keluarin api dari hadapannya, mati langsung Nadab dan Abihu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh berdoa yang bukan dari Roh Kudus. Karena itu api yang asing, dupa yang asing, dan Allah Bapa tidak berkenan sama sekali. Belum lama ini saya dapat kiriman WA yang menunjukkan ada satu gereja yang memberkati hewan-hewan peliharaan. Saya agak bingung loh, apa itu atas arahan Roh Kudus? Apa itu atas perintah Allah Bapa?
Kalau itu bukan dari Roh Kudus, bukan dari Allah Bapa, maka itu akan menjadi api yang asing di hadapan Allah Bapa. Walaupun itu pendeta yang hebat yang doain hewan-hewan peliharaan itu, tetap tidak akan ada kuasanya, malah menjijikkan bagi Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu ingat prinsip berdoa ini. Berdoalah senantiasa di dalam Roh. Waktu kita berdoa tanya Roh Kudus itu, maka doa kita pasti dikabulkan. Maka kemudian iman kita akan meningkat. Sangat besar kuasanya. Nah, kita harus ajarkan ini pada semua anak-anak kita. Kalau berdoa ya, kamu jangan berdoa suka-suka sendiri. Tanya Roh Kudus, apa yang harus didoakan? Waktu Roh Kudus kasih tahu kamu, doakan itu aja. Jangan tambahin apa-apa. Karena itu akan jadi benda yang asing di hadapan Allah Bapa. Dan doa itu tidak akan dikabulkan, malah menjijikkan buat Allah Bapa. Sekarang kita akan melihat satu cerita yang menarik sekali tentang hal ini. Adanya di 2 Tawarik 26 tentang Raja Uzia. Bapak Ibu lihat ya. Raja Uzia menjadi tinggi hati waktu dia kuat. Dia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi Raja Uzia ini sombong sekali waktu dia jadi kuat. Dia melakukan hal yang merusak. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Mana boleh Bapak Ibu, yang boleh masuk bait Tuhan untuk mempersembahkan ukupan itu kan cuma imam yang kudus. Nah, Bapak Ibu kita lihat kelanjutan ceritanya. Tetapi Imam Azalia dan 80 imam lainnya mengikutinya dari belakang. Mereka orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Uzia dan berkata, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini. Engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dari Tuhan Allah karena ini. Jadi Bapak Ibu, imam-imam itu marah. Imam Azalia dan 80 imam lainnya menegur Uzia dengan keras dan mereka bilang, kamu harus keluar. Kamu gak boleh ada di sini. Mari kita lanjutkan ceritanya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya menjadi marah. Sementara amarahnya meluap kepada para imam itu, timbullah kusta pada dahinya di rumah Tuhan. Dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan langsung menghajar Uzia dengan memberikan kusta pada dahinya. Imam kepala Azalia dan semua imam-imam lainnya memandanginya. Dan betul, tanda kusta muncul di dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Ia sendiri juga tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Kusta Bapak Ibu, kusta. Kusta itu najis dan gak boleh masuk bait Allah. Uzia kusta sampai mati. Sebagai orang kusta ia tinggal di rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sejak hari itu, Uzia tidak pernah boleh lagi masuk ke rumah Tuhan. Karena dia kusta, dia najis, dan Tuhan tidak menyembuhkannya. Jadi Bapak Ibu ini fatal loh. Jadi kalau kita seperti Uzia, dan kita bawa topik doa yang asing itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghajar kita. Nadab dan Abihu langsung mati, dan Uzia kena kusta. Sampai matinya dia najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bahaya. Jadi jangan pernah sekalipun kita berdoa bukan dari Roh Kudus. Karena doa itu akan asing di hadapan Tuhan. Doa itu akan menjijikkan. Doa itu tidak akan membawa kuasa apa-apa. Doa itu tidak akan meningkatkan iman kita. Malah semakin banyak kita berdoa, nanti iman kita akan semakin loyo. Karena kita lihat doa kita tidak pernah dijawab. Kita pikir Allah tidak peduli pada kita. Padahal bukan Allah tidak peduli pada kita. Tapi pokok doa kita menjijikkan buat Dia. Kita juga nggak boleh lupa sama prinsip Yohanes 14 ayat 12 tentang doa. Di situ Tuhan Yesus berkata, kalau kamu beriman kepadaku, kamu pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan kalau kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku, pasti kukabulkan.
Malah Tuhan Yesus di situ juga sekali lagi ngulangin lagi. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku supaya aku perbuat bagimu, akan kulakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, maka kita dapat jaminan 200% bahwa doa kita akan dipenuhi oleh Allah Bapa. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, maka kita tidak ada jaminan 200% bahwa doa kita dikabulkan. Jadi dari Yohanes 14 ini kita ngerti bahwa yang namanya orang beriman, orang percaya sama Tuhan Yesus, itu pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, dia nggak peduli sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, maka udah jelas dia nggak beriman. Ini bukan definisi Petrus, ini bukan definisi Paulus, ini bukan definisi Yakobus. Ini definisi Tuhan Yesus. Yohanes 14. Jika dia percaya kepadaku, jika dia beriman kepadaku, maka pasti dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kita ngerti kenapa banyak orang berdoa puasa tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Ini formula yang sudah baku. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Bapak Ibu kebayang gak sih? Kalau kita hidup di dunia, kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi kita melakukan pekerjaan diri sendiri sama pekerjaan iblis. Apa kita benar di hadapan Allah Bapa? Udah jelas kita gak benar. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Jadi ingat, pertama, berdoalah selalu di bawah arahan Roh Kudus. Kedua, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Maka kita punya jaminan 300% doa kita dikabulkan. Karena doa kita sesuai arahan Roh Kudus. Dan karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang doa yang berkuasa. Doa yang tidak menjijikkan bagimu. Terima kasih Bapak karena kami diajari tentang hal ini. Sehingga kami bisa menjaga doa-doa kami supaya tetap kudus dan berkenan ke hadapan-Mu. Allah Bapa, kami mohon. Tolong berikan kami Roh Kudus Tuhan. Dan kami mohon juga supaya Roh Kudus bicaranya jelas kepada kami semua. Sehingga setiap kali kami mau berdoa dan kami bertanya, Roh Kudus menjawab kami dengan jelas. Sehingga kami semua bisa membawakan doa yang tidak menjijikkan di hadapan-Mu. Allah Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat berdoa di dalam Roh Kudus. Pasti doa Bapak Ibu dikabulkan Allah Bapa. Amin.